Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan soal P3K Guru tahun 2024, soal manajerial, sosial kultural dan wawancara P3K Guru tahun 2024. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal yang pertama, Anda bekerja di sebuah perusahaan cabang. Perusahaan akan mengadakan seminar guna pelatihan yang semakin maju ke depannya. Anda baru saja mengikuti pelatihan di pelayanan pusat dan diminta untuk menjadi pembicara pada acara seminar. A. Saya dengan senang hati menerima tawaran tersebut. B. Saya meminta atasan saya untuk melakukannya agar hasil lebih baik. C. Saya mengikuti pelatihan tidak seorang diri sehingga banyak kandidat yang mungkin bisa memberikan materi pada acara seminar. D. Saya terkesan dengan undangan menjadi pemateri. Jawaban yang paling tepat adalah A ya. Saya dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Alasannya karena menunjukkan sikap positif, percaya diri, dan tanggung jawab. Untuk yang B, menunjukkan kurangnya kepercayaan diri. Untuk yang C, menghindari tanggung jawab. Dan untuk yang D, menyatakan perasaan bukan komitmen untuk bertindak. Paham Bapak Ibu ya? Jadi jawaban adalah A. Kita lanjut ke soal yang kedua. Tempat kerja Lani sedang melakukan perubahan sistem kerja. Para karyawan sudah terbiasa melakukan pekerjaan secara manual tanpa dibantu oleh program komputer. Akan tetapi pimpinan ingin setiap pekerjaan dikerjakan dengan lebih cepat. Ia meminta karyawan menggunakan program komputer mulai pekan depan. Tanggapan Lani, A. Harusnya diadakan seminar pelatihan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. B. Perubahan tiba-tiba tidak akan berhasil. C. Baik untuk melakukan perubahan sebab zaman sudah semakin maju. D. Semua karyawan harus mulai mempelajari program tersebut dari berbagai sumber. Jawaban yang paling tepat adalah D ya, semua karyawan harus mulai mempelajari program tersebut dari berbagai sumber. Karena menunjukkan sifat inisiatif, adaptasi terhadap perubahan, dan proaktif dalam belajar. Untuk opsi yang A dan B, fokus pada hambatan tanpa menawarkan solusi. Untuk opsi yang C, bersifat umum dan tidak menunjukkan tindakan konkret. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Anda sedang liburan di sebuah pulau bersama keluarga. Tiba-tiba atasan meminta Anda mengerjakan tugas secara online dengan segera. Anda tidak dapat meninggalkan anak-anak yang sedang minta ditemani bermain. Saat ini banyak jasa pengetikan dan pengerjaan tugas secara online. Tanggapan Anda terkait hal tersebut adalah A. Saya ikut memanfaatkan jasa online. B. Jika pekerjaan mereka baik, maka saya akan mencobanya. C. Saya mengerjakan sendiri tugas tersebut dan menitipkan anak pada keluarga lainnya. D. Meninggalkan anak sebentar saja bukan masalah besar. Jawaban yang paling tepat adalah C ya. Saya mengerjakan sendiri tugas tersebut dan menitipkan anak pada keluarga lainnya. Karena menunjukkan tanggung jawab terhadap pekerjaan serta prioritas dalam menjaga kualitas kerja. Adapun untuk opsi yang A dan B menunjukkan ketergantungan pada pihak lain tanpa menjamin kualitas. Untuk yang D menunjukkan pengabaian tanggung jawab terhadap anak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C ya. Kita lanjut ke soal yang keempat. Anda adalah ketua tim penanggung jawab event marketing perusahaan yang akan diadakan pagi ini. Seluruh tim penanggung jawab harus berada di lokasi 2 jam sebelum acara dimulai. Saat Anda akan berangkat, pasangan Anda meminta untuk mengantar anak ke rumah sakit disebabkan demam tinggi. Tindakan Anda sebagai ketua tim adalah A. Segera mengantar anak dan bergegas ke lokasi event marketing. B. Meminta anggota tim untuk menghandle acara event marketing. C. Saya orang yang profesional akan tetapi alasan mencari nafkah adalah anak saya. D. Memesan ojek online untuk anak saya agar saya tidak terlambat ke acara perusahaan. Jawaban yang paling tepat adalah A ya. Segera mengantar anak dan bergegas ke lokasi event marketing
karena menunjukkan tanggung jawab terhadap keluarga dan pekerjaan. Untuk opsi yang B menunjukkan pengabaian tugas sebagai ketua tim. Untuk yang C tidak memberikan solusi konkret dan bersifat emosional. Untuk D menunjukkan kurangnya perhatian terhadap keselamatan anak. Paham Bapak Ibu ya? Kita lanjut ke soal yang kelima. Anto anak tunggal, orang tuanya sangat mengandalkannya dalam segala hal, mulai dari mewakili acara keluarga hingga membantu keuangan keluarga. Ia tidak pernah menolak keinginan orang tuanya selama ia mampu. Suatu hari ia harus menghadiri rapat perusahaan, namun orang tuanya memintanya menghadiri acara keluarga. Jika Anda adalah Anto, maka A. Menghadiri acara keluarga terlebih dahulu kemudian ikut rapat. B. Rapat dulu kemudian ke acara keluarga. C. Meminta orang tua datang lebih dulu ke acara keluarga. D. Meminta izin terlambat mengikuti rapat. Jawaban yang paling tepat adalah C ya, meminta orang tua datang terlebih dahulu ke acara keluarga, karena ini menunjukkan kemampuan untuk mencari solusi yang seimbang antara tanggung jawab pekerjaan dan kewajiban keluarga. Untuk opsi yang A dan B menunjukkan mengabaikan terhadap salah satu tanggung jawab, baik itu pekerjaan ataupun keluarga. Untuk opsi yang D menunjukkan ketidakprofesionalan dalam mengikuti rapat. Paham Bapak Ibu ya? Kita lanjut ke soal yang ke-6. 15 tahun lagi Anita akan berusia 45 tahun. Pada usia itu ia akan pensiun dan menikmati masa tuanya dengan caranya sendiri. Menurut Anda, A. Ia harus menikmati masa tua dengan uang pensiunan. B. Ia akan tetap produktif menjalankan kegiatan usahanya. C. Ia bisa berjalan atau membuka usaha. D. Ia bisa mengandalkan anak-anaknya yang sukses untuk memenuhi kebutuhannya. Jawaban yang paling tepat adalah B ya. Ia akan tetap produktif dan menjalankan kegiatan usahanya. Karena ini menunjukkan sikap proaktif dan semangat untuk tetap aktif serta mandiri di masa tua. Opsi yang A dan D menunjukkan ketergantungan pada sumber pendapatan lain tanpa inisiatif. Untuk opsi yang C kurang spesifik dan tidak menggambarkan semangat produktivitas. Kita lanjut ke soal yang ke-7. Anda memiliki usaha perbengkelan. Anda memperbaiki berbagai jenis sepeda motor bahkan mobil. Usaha tersebut berjalan hampir 3 tahun namun tidak mengakibatkan ekonomi keluarga meningkat. Suatu hari seseorang datang mengajak Anda bekerja sama sebagai salah satu karyawan di perusahaan besar. Gaji yang dijanjikan cukup tinggi, akan tetapi Anda harus pindah ke tempat tinggal dan menutup usaha Anda. Tindakan Anda adalah A. Saya lebih memilih usaha yang sudah saya rintis bertahun-tahun meski belum menunjukkan kemajuan. B. Saya menerima tawaran tersebut untuk memperbaiki ekonomi keluarga. C. Saya bingung dan harus meminta waktu untuk berpikir. D. Saya berusaha mengerjakan keduanya sebagai solusi yang tepat. Jawaban yang paling tepat adalah B ya. Saya menerima tawaran tersebut untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Karena menunjukkan keputusan yang pragmatis dan fokus pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Adapun untuk opsi yang A menunjukkan ketidakfleksibilitan meski usaha belum berhasil. Untuk opsi yang C menunjukkan ketidakpastian dan kurangnya inisiatif. Untuk opsi yang D tidak realistis karena sulit menjalankan kedua pekerjaan secara bersamaan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B ya. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Rapi membuka jasa pengetikan naskah dan sejenisnya melalui sosial media. Suatu malam, akun Rapi diretas oleh seorang hacker. Rapi menyadari hal tersebut setelah adanya transaksi pembayaran jasa pengetikan. Jika Anda adalah Rapi, maka A. Saya melakukan cek saldo melalui m-banking. B. Saya menutup akun saya sementara. C. Saya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. D. Saya mengabarkan setiap orang bahwa akun saya diretas agar tidak ada korban. Jawaban yang paling tepat adalah D ya. Saya mengabarkan setiap orang bahwa akun saya diretas agar tidak ada korban, karena ini menunjukkan sikap tanggung jawab untuk melindungi orang lain dari potensi penipuan. Untuk yang A, hanya fokus pada pengecekan saldo pribadi. Untuk yang B, menghentikan operasional tetapi tidak melindungi orang lain. Untuk yang C, penting. Namun langkah pertama yang paling segera
adalah memberitahu semua orang agar tidak ada yang menjadi korban lebih lanjut. Paham Bapak Ibu ya? Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Kita lanjut ke soal yang ke-9. Seseorang yang mengaku adik tingkat Anda semasa di perguruan tinggi tiba-tiba datang meminta bantuan. Ia sering menyita waktu Anda dengan pertanyaan yang cukup panjang. Tidak jarang ia menelpon Anda di waktu jam kerja. Suatu hari ia menelpon Anda saat ada rapat akhir bulan. A. Saya menolak menelponnya pada waktu kerja. B. Saya mengabarkan bahwa saya sedang rapat kemudian mematikan handphone. C. Saya tidak memedulikan penelpon saat bekerja sebab saya mematikan handphone. D. Saya selalu mengedepankan pelayanan. Jawaban yang paling tepat adalah A ya. Saya menolak menelponnya pada jam kerja. Karena ini menunjukkan kemampuan untuk menekankan batasan profesional dan prioritas dalam pekerjaan. Untuk opsi yang B dan C mungkin penyebabnya gangguan lebih lanjut selama rapat. Untuk opsi yang D menunjukkan sikap yang kurang profesional dengan selalu mengedepankan pelayanan tanpa mempertimbangkan situasi kerja. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Soal yang ke-10, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pengalaman karyawan, perusahaan mengadakan tour marketing. Setiap karyawan akan melakukan perjalanan dengan misi pemaparan produk perusahaan di berbagai tempat. A. Saya memanfaatkan kesempatan ini sekaligus untuk jalan-jalan dan memilih lokasi yang menarik. B. Saya menikmati pekerjaan kali ini sebab pekerjaan menyenangkan tidak seperti di kantor. C. Saya rasa ini cukup melelahkan karena tidak mungkin diberikan waktu untuk jalan-jalan. D. Saya memasarkan produk perusahaan sesuai instruksi mereka. Jawaban yang paling tepat adalah D ya. Saya memasarkan produk perusahaan sesuai instruksi mereka karena menunjukkan profesionalisme, dedikasi, komitmen untuk menjalankan tugas sesuai dengan tujuan perusahaan. Untuk opsi yang A dan B lebih fokus pada kesenangan pribadi. Untuk yang C menunjukkan sikap negatif dan pesimis terhadap kegiatan tersebut. Nah, demikian Bapak Ibu pembahasan soal P3K Guru tahun 2024 dalam pembahasan soal manajerial, sosial kultural, dan wawancara P3K Guru tahun 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time